Hai Sobat Doknin, kali ini kita akan membahas mengenai maloklusi kelas 3 atau biasa disebut nyakil atau gigi nyameh. Memiliki rahang bawah yang lebih maju dibanding rahang atas pada sebagian pasien atau sebagian orang akan menimbulkan keluhan mengganggu penampilan hingga mereka merasa kurang percaya diri. Padahal permasalahan utamanya bukan hanya estetik aja, tapi bisa mengganggu fungsi pengunyahan dan juga fungsi bicara. Perawatan pada kelas 3 atau nyakil bisa dilakukan kamuflase ortodonti dan juga operasi rahang. Tapi sebelum kita menentukan mana harus dilakukan perawatan apa, kita harus mengetahui penyebabnya terlebih dahulu. Secara normal, posisi rahang atas biasanya lebih maju 2-4 mili dibanding rahang bawah. Tetapi pada kasus maloklusi kelas 3 atau gigi nyakil atau nyameh, posisi rahang bawah lebih maju dibanding rahang atas. Kondisi ini biasa disebut protrusi rahang bawah. Kondisi rahang bawah yang lebih maju biasanya juga akan memunculkan dagu yang lebih maju juga. Ada beberapa hal penyebab kondisi ini. Yang pertama adalah faktor keturunan. Posisi rahang juga dipengaruhi oleh gen dari orang tua. Apabila memiliki rahang bawah yang maju, maka ada kemungkinan keturunan Anda juga mengalami kondisi serupa. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, cedera. Cedera berat pada wajah atau rahang bisa menyebabkan kerusakan permanen pada tulang wajah. Pada kondisi yang parah, rahang tidak bisa benar-benar kembali ke posisi semula dan menyebabkan rahang bawah terlihat lebih maju. Namun kadang ketika terjadi trauma yang berat atau hebat, posisi rahang bawah itu tidak bisa kembali ke normal dan menyebabkan dia lebih maju. Dan yang ketiga adalah kebiasaan buruk. Beberapa penyebab kebiasaan buruk adalah kebiasaan mengisap memakai jempol, kebiasaan mendorong-dorong lidah, kebiasaan menggunakan dot sampai usia sekolah, dan juga kebiasaan ngempeng. Hal ini mengakibatkan terjadinya pertumbuhan rahang, jadi rahang bawah lebih maju dibanding rahang atasnya. Selain faktor-faktor tersebut, terkadang terjadinya tumor atau benjolan mengakibatkan rahang bawahnya juga bisa lebih maju dibanding rahang atas. Beberapa perawatan yang bisa dilakukan untuk mengembalikan posisi rahang bawah kembali ke posisi normal adalah yang pertama, pemasangan kawat gigi. Biasa disebut kamuflase ortodontik. Pemasangan kawat gigi bisa dilakukan apabila penyebab majunya rahang bawah adalah susunan gigi yang tidak sesuai. Kawat gigi ini akan membantu pergeseran gigi sehingga gigi rahang atas bisa berada di depan gigi rahang bawah seperti yang seharusnya atau seperti oklusi yang normal. Perawatan ini membutuhkan waktu sekitar 2-3 tahun tergantung dari tingkat keparahan kasusnya. Perlu diingat, pemasangan kawat gigi ini hanya bisa dilakukan oleh dokter gigi atau dokter gigi spesialis ortodonti. Jangan pernah memasang kawat gigi sendiri di rumah ataupun pemasangan kawat gigi yang bukan oleh dokter gigi karena resikonya yang sangat besar sehingga bisa memperparah kondisi gigi itu. Yang kedua, pemasangan headgear. Sebenarnya ada beberapa jenis headgear yang biasa digunakan untuk perawatan gigi dan rahang. Namun dalam penanganan rahang bawah yang maju digunakan jenis reverse pull headgear. Apa sih headgear itu? Headgear adalah alat yang dipasang pada permukaan wajah yang memiliki sandaran yang terletak pada dahi dan dagu. Yang ketiga, pemasangan alat ekspansi rahang. Apabila rahang bawah yang maju disebabkan karena kondisi rahang atas yang terlalu sempit atau kecil, maka penggunaan alat ekspansi rahang mungkin menjadi pilihan. Perawatan menggunakan alat ini lebih efektif dilakukan pada usia anak-anak atau usia tumbuh kembang. Karena tulang rahang atas akan terbentuk sempurna pada usia 12 atau 13 tahun. Sesuai dengan namanya, alat ini fungsinya untuk mengekspansi rahang atas atau melebarkan rahang atas agar pertumbuhan rahang atas maksimal dan bisa berfungsi secara normal. Dan yang terakhir adalah ortognati atau operasi rahang. Operasi umumnya dilakukan apabila cara-cara alternatif sudah tidak bisa membantu mengatasi rahang bawah yang maju. Dokter yang mengoperasi akan melakukan pembentukan ulang tulang rahang dan memasang alat-alat tertentu untuk membantu perbaikan posisi rahang bawah. Operasi dilakukan di bawah pengaruh bius total dan dilakukan di ruang operasi. Dan dalam kasus ini, spesialis ortodonti akan bekerja sama dengan spesialis bedah mulut ataupun spesialis bedah plastik.
Waktu pemulihan setelah operasi diperkirakan sekitar 1-3 minggu. Setelah itu, perawatan tambahan bisa dilakukan, mungkin meneruskan pemakaian kawat gigi atau langsung pemakaian retainer. Jika kalian memiliki masalah rang bawah maju atau prognati mandibula, bisa langsung datang ke spesialis ortodonti untuk dilakukan dental check up dan pastinya dilakukan perawatan yang lebih tepat dan cepat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi seputaran masalah bel gigi. Yuk ditunggu edisi berikutnya. Bye!